Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa permintaan Anda sekaligus gitu ya. Ada yang minta, Pak tolong bahas soal ini. Terus kalau kita mau investasi di mana, ya sudahlah saya rangkum dalam satu video ini gitu ya. Sebelumnya kan saya sudah bahas mengenai kiamat, tanda kutip, kiamat ekonomi tahun 2023 dan saran saya apa saja. Tapi ada yang merasa, Pak kurang komplit, jadi saya harusnya bagaimana? Astaga, padahal kalau Anda tonton itu sampai habis, Anda harusnya dapat benang merahnya. Tapi oke lah, saya pertajam di sini ya. Jadi di sini saya akan membahas lebih detail di mana sebaiknya Anda berinvestasi di tengah-tengah inflasi yang mendera seluruh negara di dunia. Meski Indonesia inflasinya masih terkontrol di sekitar 5,9%. Oke? Tapi tetap kita harus waspada. Jadi begini, kalau misalnya sekarang inflasi kita ya sekitar 5,9%, masih di bawah 6% ya. Itu artinya nilai rupiah Anda itu berkurang sekitar 5,9%. Jadi begini, saya ambil contoh yang paling mudah gitu ya. Kita ambil patokan, Anda bisa pakai patokan apa saja sih sebenarnya, tapi ini salah satu yang paling gampang untuk dinalar ya. Dulu kalau Anda punya uang 10.000, Anda bisa beli Pertalite 1 liter lebih gitu ya. Tetapi sekarang dengan 10.000 hanya bisa beli 1 liter. Artinya uang Anda nilainya berkurang. Kira-kira begitu ya. Itu cuma salah satu contoh. Kita nggak bisa hitung inflasi dari harga Pertalite sih ya. Itu kombinasi dari beberapa barang lah. Ya, nah pertanyaannya, kalau inflasi sekitar 5,9%, bunga deposito itu rata-rata plus minus cuma 3% setahunnya, Anda deposito uang Anda berapapun akan tergerus oleh inflasi yang hampir 2 kali lebih tinggi dari bunga deposito rata-rata. Jadi jangan Anda berpikir, wih saya masukin deposito dapat bunga 3% setahun, hore, inflasi Anda di Indonesia itu hampir 2 kali lipatnya dari bunga deposito. Jadi Anda taruh di deposito juga nggak untung, apalagi cuma di tabungan, kan sudah saya bahas ya. Kalau Anda menabung di bank bukannya untung malah buntung, karena bunganya sudah kecil, biaya administrasinya besar, potong pajak pula. Anda bisa lihat di sinilah video saya ya, mengenai menabung di bank bukannya untung tapi buntung. Oke. Nah, bagi Anda yang punya sebut saja uang atau simpanan yang lumayan gitu ya. Selama ini orang berpikir gitu ya, oh saya investasi di tanah atau apartemen saja gitu. Sudah saya bahas juga sih ya. Bagi beberapa orang, membeli tanah atau membeli apartemen adalah investasi menurut mereka. Tapi menurut saya itu bukan investasi. Pak, bukannya kalau saya beli tanah sekarang, 10 tahun lagi harga tanah itu kan pasti naik. Betul. Pak, kalau saya beli apartemen sekarang, 10 tahun lagi harganya kan pasti naik. Betul. Tapi bisa juga tidak naik atau stuck gitu ya. Misalnya, ya stucknya dalam arti kata, kalaupun dia naik, tidak sebanding dengan tingkat inflasi. Jadi begini, inflasi sekarang sebut saja lah 6% biar mudah. Tahun depan tanahnya itu cuma naik misalnya 5%. Ya percuma aja dong. Kecuali tanahnya lokasinya strategis. Tapi sekali lagi tetap bagi saya, tanah ataupun apartemen itu bukan investasi. Karena Anda hanya mengharapkan capital gain dari tanah atau apartemen yang Anda beli. Maksudnya begini capital gain. Misalnya Anda beli tanah 100 juta dengan luas sekian meter persegi sekarang ini di satu desa gitu ya. 10 tahun lagi tanah itu
yang Anda beli 100 juta 10 tahun yang lalu naik jadi 200 juta. 100% kan seakan-akan, ya. Jadi kalau rata-rata setiap tahunnya naik ya plus minus 10% biar gampangnya gitu ya. Tapi itu cuman capital gain. Bagus kalau dari 100 naik ke 200. Tapi kalau ternyata tanahnya itu nggak strategis, ternyata sering kena banjir bandang gitu ya, orang dikasih juga nggak mau gitu. Jadi Anda harus benar-benar riset tanah yang mau dibeli itu bagus nggak, apartemen yang mau dibeli lokasinya strategis nggak. Dan tanah atau apartemen yang Anda beli tidak menghasilkan apa-apa, kecuali, nah kalau tanahnya setelah Anda beli, Anda sewakan ke orang, dan Anda mendapatkan uang sewa, betul itu investasi. Karena di kemudian hari Anda mengharapkan capital gain kalau harga tanah itu naik, dan setiap bulan atau setiap tahun Anda mendapatkan pembayaran sewa. Begitu juga apartemen. 5 atau 10 tahun lagi Anda dapat capital gain ketika harga apartemen itu naik, dan kalau Anda sewakan setiap bulan Anda dapat uang sewa kan, yang bisa Anda bayar untuk, maksud saya yang sebagian darinya bisa Anda bayarkan untuk service charge. Tapi kalau Anda beli apartemen tidak ada yang sewa, dan setiap bulan Anda harus bayar service charge terus yang lumayan gitu ya, ya Anda rugilah, ya kan? Belum nanti bayar PBB-nya dan segala macam. Oke? Jadi kalau tanah atau apartemen yang Anda beli tapi tidak Anda utilisasi istilahnya gitu, Anda cuma diamkan saja, itu bukan investasi namanya. Oke? Anda beli pasir gitu ya, pasir Anda diamkan depan rumah Anda, 10 tahun lagi harga pasir juga pasti naik kan. Pasir kan tidak ada expirednya ya kan, kecuali Anda beli semen bisa membatu. Iya kan, jadi bukan investasi menurut saya. Oke? Tapi kalau Anda ngotot bilang itu investasi, silakan. Jadi kalau Anda beli tanah, Anda diamkan saja, apartemen Anda diamkan saja, maka itu pasif gitu, nggak aktif, kecuali Anda tadi sewakan ya. Kemudian, Pak, kalau trading itu gimana? Trading itu bukan investasi, namanya juga trading. Trading itu jual beli. Contoh, saya trading beras. Trading kan? Jual beli kan? Saya beli beras sekilo 10.000 misalnya, saya jual di toko saya 11.500, untung 1.500. Untung kan? Trading. Apakah itu investasi? Bukan. Itu aktivitas jual beli. Jadi kalau trading kripto, trading forex, trading emas, bahkan trading saham, itu bukan investasi. Itu cuma jual beli. Nah itu apa? Anda hanya mengharapkan, ya tadi, ya capital gain. Anda beli berapa, jual di berapa. Bisa tercapai, bisa minus juga. Saham kalau Anda trading sama juga, itu cuman mengharapkan capital gain. Misalnya beli di pagi hari sebuah saham 30.000, siang-siang naik 31.000, wah jual lah. Misalnya untung 1.000, nah potong biaya lah ya. Ya itu trading namanya, bukan investasi. Nah kalau investasi itu, kalau saham misalnya Anda nabung saham, setiap bulan beli konsisten sekian, mau naik mau turun Anda beli dengan rumus tertentu, nanti 5 tahun kemudian, pertama, kalau sahamnya bagus ya, Anda dapat capital gain, perubahan harga, dulu beli misalkan 30.000, 5 tahun ke depan jadi 50.000, setiap tahun dapat dividen. Memang betul ada perusahaan yang sahamnya jelek, tidak bayar dividen, tapi kita bicara saham yang bagus kan? Nah, untuk Anda yang tertarik untuk menabung saham, saya sudah buat videonya di sini, Anda bisa lihat video saya, oke? Nah, khusus trading ada sesuatu yang menarik. Ada seorang teman yang pernah bekerja di sebuah broker lokal. Dia bilang, Pak Chandra, orang yang main trading katanya, mau itu trading forex kayak trading emas, dari 10, 8-nya rugi katanya. Oh, kok gitu yang 2-nya untung ya? Oh enggak, bangkrut katanya. Saya ketawa aja. Iya, 8 rugi, 2 bangkrut. Nah, maka kalau Anda mau trading sungguh-sungguh, Anda harus belajar, ya. Jangan ikut-ikutan. Kalau Anda nggak ngerti trading, udahlah, pinggir aja, minggir. Apalagi ada orang nawarkan robot-robot trading, apalagi Anda sudah tahu kan, banyak robot trading yang kolaps, pokoknya setahun bisa 200%, 100 sampai 200, sudah itu bohong dah, ya. Investasi yang menjanjikan Anda pasti untung, ya, sampai 100 sampai 200%, bohong itu. Oke? Kemudian, nah, ini baru investasi yang saya sarankan. Maka dari itu kan
Ya, kalau Anda nonton video saya dari awal ya, jangan dipotong-potong. Nah, ini dia. Tentu tidak banyak dari Anda yang nonton video saya ini, tolong koreksi saya kalau salah, yang punya kapasitas berinvestasi, beli tanah atau beli apartemen, beli saham, yang sampai puluhan, sampai ratusan juta. Mungkin tidak banyak dari antara Anda. Kebanyakan dari Anda mungkin yang punya uangnya pas-pasan tapi mau investasi nih Pak, dia bilang. Gimana? Nah, ini yang saya sarankan. Kalau Anda nabung atau Anda taruh deposito itu bukan investasi, karena yang sudah pasti tingkat inflasi sekarang saja sudah hampir 2 kali lipat dari suku bunga deposito rata-rata. Nah, yang saya sarankan untuk kebanyakan Anda adalah surat berharga negara atau SBN, ya. SBN ini memberikan bunga yang lebih besar dari deposito, apalagi tabungan. Ya, bisa 2 kali lipat. Ya, setidaknya dengan SBN ini Anda tidak akan tergerus uang Anda dengan inflasi. Kalau deposito kan cuma 3%, inflasi hampir 6%, ya tergeruslah. Tetap rugi Anda, masih rugi sekitar 3% ya kan, karena kemakan inflasi. Nah, kemudian SBN ini kelebihannya lagi adalah pajak dari SBN ini lebih rendah dari deposito. Oke? Nah, SBN ini apa? Surat berharga negara. SBN ini diterbitkan oleh pemerintah. Biasanya untuk apa? Untuk membiayai anggaran negara. Jadi, kalau Anda beli SBN, seakan-akan Anda meminjamkan uang ke negara. Ya. Dan dijamin aman. Nggak pernah ada cerita SBN yang gagal bayar gitu ya. Kecuali Indonesia bangkrut. Tapi nggak pernah terjadi, ya kan? Dulu aja 98 mau bangkrut jadi pasien IMF, seger lagi gitu ya. Nah, di sini SBN Anda dapat disebut bunga obligasi ya, atau kupon yang bisa Anda cairkan setiap bulan. Karena dibayar setiap bulan. Tapi hati-hati ini ya. SBN ini ada jangka waktunya. Nanti kita lihat ya contoh-contohnya. Ada yang 2 tahun sampai 3 tahun. Ada yang tanpa harus menunggu masa jatuh temponya, setelah setahun misalnya Anda bisa jual 50%-nya. Ya. Tapi ada juga yang bisa Anda jual di pasaran gitu ya. Nah, ketika Anda jual tergantung harganya lagi naik atau lagi turun. Boleh gitu ya. Kalau lagi turun ya Anda rugi gitu ya. Tapi yang tidak bisa, Anda harus tunggu minimum 1 tahun untuk bisa jual 50%-nya. Dan pembelian SBN ini hanya pada masa penawaran. Misalkan sekarang ini ada yang namanya ORI 022. Sekarang tanggal 19 ya. Tanggal 20 itu terakhir dijualnya. Lewat dari tanggal 20 Anda tidak bisa beli lagi ORI 022. Ntar saya kasih lihat ya. Kalau sudah lewat gimana? Ya Anda tunggu lagi SBN berikutnya yang akan ditawarkan. Karena hanya bisa dibeli pada masa penawaran. Nah, oke. Nah, ini kita lihat contohnya nih ya. Kita lihat contohnya. Ada 4 lah saya ambil ya. Yang pertama SBR, Saving Bond Retail. Yang kedua ST, Sukuk Tabungan. Kemudian ada ORI, Obligasi Negara Retail. Dan SR atau Sukuk Retail. SBR itu adalah surat utang negara, ya. ST juga surat berharga syariah, ORI surat utang negara, SR itu surat berharga syariah. Nah, tingkat imbal hasilnya baik SBR maupun ST itu mengambang, variabel, tapi dia ada batas minimumnya yang nggak bisa di bawah batas minimum itu. Ya, naik boleh bisa, tapi minimumnya sekian gitu ya. Anda harus cek berapa. Kalau ORI itu fix. Setahun misalnya 5,95% gitu ya. Nah, SR, Sukuk Retail ini juga fix. Ya. Nah, kalau SBR maupun ST itu dapat dicairkan lebih awal, tapi Anda harus tunggu 1 tahun ya. Kan jangka waktunya masing-masing 2 tahun. Anda bisa cairkan 50% dari situ. Minimum pembelian masing-masing semuanya itu 1 juta. Kalau ORI, waktu pencairan sesuai jatuh tempo. Misalkan 3 tahun, ya Anda harus bisa baru bisa cairkan setelah 3 tahun. Atau kalau ORI
yang 022 kalau saya tadi nggak salah baca, ntar saya kasih lihat, bisa dijual di pasaran gitu ya, tapi dengan harga bisa naik bisa turun ya. Sukuk retail sama fix tingkat imbal hasilnya, waktu pencairan sesuai jatuh tempo, jangka waktu 3 tahun. Nah ini contoh nih ya, ORI 022. Nah kupon imbal hasil per tahunnya 5,95%, tapi Anda dapat kuponnya per bulan yang Anda bisa cairkan. Fixed rate enggak berubah, 5,95%. Lama tenornya 3 tahun. Tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2025. Nah, kemudian tipenya adalah tradable. Bisa diperdagangkan sebelum jatuh tempo di pasaran ya. Kemudian kalau yang tipenya non tradable seperti yang SBR gitu ya, itu Anda harus tunggu 1 tahun dulu baru boleh cairkan 50% ya. Mungkin dari antara Anda bertanya atau berkomentar, Pak, 5,95% mah kecil, Pak. Loh, oke. Jadi Anda mau yang berapa? Kan gitu. Saya kasih tahu ya, setiap orang itu punya profil resiko berbeda. Kalau Anda yang takut rugi, Anda ambil yang namanya SBN ini karena dijamin 5,95%. Tapi kalau Anda mau yang returnnya lebih tinggi, ya Anda koleksi saham aja. Ya kan? Siapa tahu saham itu nanti ada capital gain-nya ya, ada dividennya juga. Dividennya juga kita nggak tahu berapa persen. Ya, bisa lebih besar dari 5,95% per tahun, tapi bisa juga di bawah 5,95%. Kan high risk, high return, ya. Jadi kalau menurut Bapak enakan ngambil saham atau ambil SBN? Ya, tergantung profil risiko Anda. Kalau Anda orang yang takut rugi, ambil SBN. Tapi Anda berani rugi, tapi berani untung besar, ya ambil saham atau reksadana. Oke? Ya? Jadi tidak ada jawaban yang pasti. Itu semua tergantung dari Anda. Tapi setidaknya, dengan ini Anda sudah mulai tahu ya, kemana uang Anda harus Anda taruh, maksud saya ya. Selain hanya taruh di bank. Tapi ingat ya, ini perlu waktu. Anda nggak bisa beli saham. Kalau Anda beli saham, bisa lah beli sekarang, mau entar siang jual juga bisa ya, bisa naik, bisa turun gitu ya. Tapi kalau SBN Anda perlu waktu, ya. Jadi ini tidak disarankan buat Anda yang hari ini taruh, entar 3 hari lagi mau tarik gitu ya. Itu namanya bukan investasi, itu namanya titip uang. Kalau Anda begitu, ya taruh aja uang Anda di bank. Oke, jadi saran saya, kalau Anda mau coba-coba investasi seperti ini, jangan taruh seluruh uang Anda di sini. Karena kan Anda perlu dana darurat kan, yang saya sebutkan di video saya sebelumnya, harus 12 bulan menghadapi resesi tahun 2023. Ada yang nanya, dana darurat apa Pak? Dana darurat adalah dana yang bisa Anda pakai setiap saat ketika Anda butuh. Misalnya, Anda sudah punya nih dana darurat untuk 12 bulan ke depan. Tiba-tiba Anda di PHK. Anda di PHK kan belum tentu besok Anda dapat pekerjaan pengganti kan. Nah, Anda pakai itu dana darurat, itu maksudnya dana darurat ya. Jangan semua dana darurat Anda belikan saham, reksadana atau SBN. Nanti kalau ada apa-apa Anda bagaimana? Bisa sih jual saham Anda, reksadana Anda, tapi belum tentu lagi dalam keadaan bagus, bisa lagi turun ya kan. Rugi. Oke? Jadi itu saja, semoga ini bisa memberikan wawasan yang lebih lagi kepada Anda. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.